Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana keadaan kalian? Baik, baik ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan semangat. Ya, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPS 1. Betul ya? Oke. Di kelas 11 IPS 1. Baik. Sebelum masuk ke materi, apakah salah satu dari kalian ada yang sudah tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo, yang tahu bisa mengaktifkan mikrofon atau raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga mengetikkan di kolom chat. Silakan. Saya tunggu. Gampang loh ini. Ya, betul semuanya. Kan emang sudah ada di sini ya. Jelas teks cerpen. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerpen yang meliputi pengertian cerpen, isi cerpen, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama yaitu tentang pengertian cerpen. Pengertian cerpen menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut KBBI. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Yang kedua yaitu menurut Nugroho Noto Susanto dalam buku Tarigan. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata, mulai dari 5.000 kata, beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya pada satu tokoh saja. Nah, seperti itu pengertian cerpen menurut beberapa ahli ya. Di sini saya mengambil dari KBBI dan pendapat Nugroho Noto Susanto. Dari beberapa pengertian menurut ahli berikut, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita yang pada umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Dapat dimengerti ya? Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Tidak ada? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu isi cerpen. Seperti pengertiannya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Nah, jadi isi dari cerpen itu biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Peristiwa atau tokoh di dalam cerpen dibatasi hanya satu, agar tidak melebar lebih lanjut.
Akibatnya, seluruh isi hanya membahas pada satu objek tersebut. Kemudian, nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini terdapat 4 nilai, antara lain yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral ini bisa menjadi suatu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Kemudian nomor 2 adalah nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Yang berlaku di sini yaitu yang berlaku di tempat cerita tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu nilai agama atau religi. Nilai agama atau religi yaitu hal-hal atau nilai-nilai yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen berkaitan dengan ajaran agama. Dapat dimengerti ya? Kemudian yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, atau masyarakat sekitar tokoh. Nah, jadi itu dia pengertian, isi, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Silakan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Apa ada bagian yang kurang jelas? Supaya bisa saya ulangi kembali. Tidak ada? Yakin? Baik, kalau begitu kita lanjut ke penugasan. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggukan. Diskusi kelompok dan penugasan. Saya bacakan perintahnya. Pertama, silahkan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang secara acak. Nah, nanti ketua kelas bisa membantu membagi kelompoknya. Satu kelas ya, dibagi dengan masing-masing anggota, masing-masing kelompok, beranggotakan 3 orang. Acak ya. Kemudian, carilah sebuah teks cerpen. Lalu diskusikan dan analisislah bersama teman satu kelompok tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, itu dia penugasan hari ini. Sekiranya tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Semangat mengerjakan tugas, tetap mencari sumber-sumber bacaan dan memperkaya diri tentang pengetahuan. Ya, sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.